Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babu manaqibi Bilal bin Rabah maula Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Sekelumit tentang biografi hidup Bilal bin Rabah maula Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Maula itu mantan hamba sahaya atau hamba sahaya yang kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar sehingga disebut maula Abu Bakar. Maula itu atau mawali itu ada hubungan waris, ya, seandainya tidak ada pihak-pihak lain yang menghijabnya, menghalanginya. Jadi seandainya Bilal bin Rabah tidak punya ahli waris lain, maka ketika dia meninggal, Abu Bakar berhak mewarisi harta peninggalan dari Bilal bin Rabah ini. Itu yang dimaksud maula. Jadi dulunya hamba sahaya, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar dan statusnya kemudian menjadi manusia merdeka dan menjadi ada hubungan mawali kepada Abu Bakar. Sebagaimana kita tahu, ya, Bilal bin Rabah ini dulunya hamba sahaya. Hamba sahaya dari Umayyah, ya, bin Khalaf. Dan dia orang Habasyi, orang Afrika, orang Habasyah, ya. Masuk Islam ketika dia masih jadi hamba sahaya dan dikategorikan sebagai sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan hamba sahaya. Dan dengan itu kemudian dia disiksa oleh majikannya. Kata Qais bin Abi Hazim, "Ishtarab Abu Bakrin Bilalan bi khamsi awaq." Abu Bakar membeli Bilal 5 uqiyah. 5 uqiyah itu 200 dinar, 200 dirham. 200 dirham itu 20 dinar, ya. 20 dinar itu nisab zakat emas, ya. Kurang lebih 85 juta. Wa huwa madfunun bil hijarah. Ketika dia dikubur dengan batu, ya. Jadi ada yang menyebutkan sampai dada, sampai leher, pokoknya ketika dia dikubur dengan batu, ya, dikubur hidup-hidup, kemudian dilempari, ya. Nah, Abu Bakar yang mengetahui hal itu dan beliau kemudian memerdekakannya. Majikan Bilal bin Rabah pun tentu tidak mau melepaskannya begitu saja kecuali dengan harga yang mahal. Maka ditebuslah meski itu dengan 5 uqiyah, ya. 5 uqiyah itu tadi 200 dirham. 200 dirham itu senilai zaman itu adalah 20 dinar. 20 dinar itu nisab zakat emas, kurang lebih 85 juta, ya. Dan ini menunjukkan betapa dermawannya Abu Bakar sekaligus betapa kayanya beliau, karena memang beliau seorang saudagar, seorang pedagang. Untuk membebaskan, ya, seorang muslim dari kehidupan yang terbelenggu, beliau sanggup untuk
menebusnya meski dengan harga yang mahal 85 juta ya. Ini seharga mobil ya, mobil bekas maksudnya, tapi masih mulus tuh 85 juta. Seakan-akan Abu Bakar itu membuang begitu saja uang ya, kalau kurang keimanan lebar ya, dibuang uang begitu saja hanya untuk membeli seorang hamba sahaya. Atas jasanya ini maka Umar bin Khattab sering berkata, Abu Bakrin sayyiduna wa ataqus sayyidana. Abu Bakar adalah sayyid di antara kita dan dia juga telah memerdekakan sayyid di antara kita ya. Sayyid itu tokoh ya, seseorang yang ditokohkan, seseorang dijadikan rujukan, seseorang yang dijadikan tempat bertanya, tempat meminta ya. Tuh Abu Bakar adalah sayyid. Ia juga memerdekakan seorang sayyid. Ini menunjukkan bahwa para sahabat tidak memandang sebelah mata orang-orang yang secara status sosial lebih rendah. Para sahabat betul-betul mengamalkan ayat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi meski secara status sosial Bilal adalah maula, maula itu mantan hamba sahaya, tapi beliau dalam perspektif para sahabat tetap seorang sayyid. Dan itu memang terlihat ya, bahwa Bilal bin Rabah amal-amalnya sama dengan sahabat-sahabat lainnya, pengorbanannya, jihadnya, ya, amal-amal solihnya itu menempatkan beliau pada derajat takwa, sehingga Umar bin Khattab pun tidak segan untuk memuji atau menyebut dia sebagai sayyid ya, sebagai tokoh panutan ya, rujukan. Kemudian kata Qais bin Hazim juga, Bilal dulu berkata kepada Abu Bakar, in kunta ishtaraitani li nafsika famsikni. Kalau kamu membeli aku, memerdekakan aku, bukan memerdekakannya, membeli. Karena kan hamba saya itu bisa diperjualbelikan. Dan ketika dia dibeli berarti pindah kepemilikan, statusnya masih hamba saya. Jika engkau membeli aku untuk dirimu, silakan. Peganglah aku, milikilah aku. Makanya disebutnya juga kan hamba saya itu abdun mamluk, hamba yang dimiliki, ya, sama seperti harta bisa diwariskan, ya. Itu Bilal berkata demikian kepada Abu Bakar, kalau Anda membeli aku untuk dimiliki, silahkan miliki saja. Wa in kunta innamas taraitani lillah fada'ni wa amilallah. Dalam riwayatnya wa amali lillah, fadarni a'malu lillah. Kalau kamu membeli aku karena Allah, maka bebaskanlah aku agar aku bisa beramal untuk Allah. Dan ini kemudian kita tahu ya, Abu Bakar pun memerdekakannya. Jadi dia membeli Bilal bukan untuk dimiliki, tapi untuk dibebaskan, bisa beramal maksimal karena Allah, ya. Meski bukan berarti haram memiliki hamba sahaya. Nabi juga memiliki hamba sahaya yang sebagian besarnya Nabi jual untuk memberi makan ahlus suffah.
ya orang-orang yang tinggalnya di masjid karena tidak punya rumah, tidak punya keluarga. Boleh ya hamba sahaya itu dimiliki asal syaratnya diberi makan dari apa yang kita makan. Kata Nabi, falyut'imhu mimma yatma wal yulbisu mimma yalbas, ya, diberi pakaian dari apa yang kita pakai, ya. Kalau menugaskan jangan memberatkan, jadi sangat manusiawi lah. Jangan diidentikan bahwa hamba sahaya itu identik dengan keterbelengguan, ketidakbebasan, ya. Hamba sahaya itu harus diperlakukan dengan adil. Bahkan ya, kalau kita survei orang-orang miskin hari ini, pilih mana? Pilih mandiri, hidup dalam kemiskinan, atau dia rela tidak tinggal bersama orang kaya, membantu orang kaya, semua hidupnya dijamin, ya. Tapi dia harus mengikuti orang kaya tersebut. Saya yakin pasti mereka akan memilih yang kedua. Daripada hidup miskin, mandiri, susah, lebih baik dia ikut orang kaya, hidup di rumah orang kaya, makan bareng dengan orang kaya, diperlakukan sebagai keluarga oleh orang kaya, ya, kemana-mana dia mengikuti, melayani, meladeni, gitu. Itu kan yang begitu bukan penjajahan, ya, bukan penindasan. Itu sebagai sebuah pilihan sadar, ya. Dan hamba sahaya itu tolong dicatat, ya, itu bukan TKI, bukan pembantu. Hamba sahaya itu tawanan perang dulunya. Tawanan perang otomatis dimiliki dan kemudian dari sana boleh diperjualbelikan, ya. Dan konteks Bilal bin Rabah, ya, walau alam tidak saya ketahui bagaimana sejarah dia menjadi hamba sahayanya, ya. Beda dengan Salman Al-Farisi, kan, dia dirampas, tertangkap oleh orang-orang Arab di padang pasir, kemudian dipaksa jadi hamba sahaya. Kalau dalam Islam, hamba sahaya itu karena dari tawanan perang. Nah, dia tawanan perang, musuh, kemudian dijadikan hamba sahaya. Dan itu cocok, karena musuh itu biasanya senang melawan, ya. Musuh itu biasanya bikin onar. Nah, agar tidak bikin onar, maka statusnya cocok dijadikan hamba sahaya. Adapun Bilal, karena memang dari sejak zaman jahiliyah sudah menjadi hamba sahaya, maka Bilal pun kemudian diberdekakan oleh Abu Bakar dari kehamba sahayaannya, dari budak beliannya. Bilal juga pernah berkata, ya, di dalam At-Tabaqat Ibnu Sa'ad kepada Abu Bakar, Abu Bakar pernah, ya, Bilal pernah berkata kepada Abu Bakar, ra'aitu afdol amalal mu'min al-jihad. Aku melihat bahwa amal mukmin yang paling utama itu adalah jihad. Fa'aradtu an urabitu fi sabilillah. Aku sangat ingin mengikatkan diriku di jalan Allah, ya. Kalau sekarang menjadi militer, menjadi TNI yang hidupnya sehari-harinya hanya untuk berjihad, berperang di jalan Allah. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Bilal, anshudukallah wa haqqi, ya. Aku melepaskanmu, juga melepaskan hakku karena Allah. Fa aqama ma'hu Bilal hatta tufiya. Maka Bilal menemani Abu Bakar sampai beliau wafat, ya. Ikut jihad kemana-mana, ikut jihad dengan Abu Bakar. Abu Bakar berangkat jihad, ikut. Tentunya kalau Nabi berangkat jihad, ya pasti semua sahabat pasti ikut. Kalau Nabi berangkat jihad, fardu ain. Dan Nabi kalau tidak berangkat jihad, tidak fardu ain. Beliau hanya mengutus orang-orang saja. Bilal ini kalau Abu Bakar berangkat di jihad yang fardu ain atau yang fardu kifayah, beliau ikut. Kalau tidak, ya tidak.
sampai meninggalnya. Falamma mata, ketika Abu Bakar wafat, Umar memberikan izin kepada Bilal, karena Bilal minta izin ingin ke Damaskus, ke Syam, berjihad di sana. Maka Bilal pun berangkat jihad ke Syam. Syam itu sekarang daerah Suriah, Palestina, Yordania. Mujahidan untuk berjihad. Fama tabiha fi taun amwas sanata 18. Maka beliau wafat pada tahun wabah Amwas pada tahun 18 Hijriah. Yang hadisnya dulu di awal-awal corona sering dibahas ya, bagaimana Umar yang datang ke Syam tidak jadi karena sedang jadi wabah, dan Umar kemudian balik lagi ke Madinah. Nah itu di sana Bilal sudah ada di Syam dan beliau wafat terkena wabah. Ini juga menunjukkan bahwa seseorang yang terkena penyakit wabah itu bukan aib ya, bukan berarti banyak dosa ya. Sangat mungkin sebagaimana sudah kita bahas, orang terkena wabah, terkena penyakit itu untuk meningkatkan ya pahalanya. Seperti Nabi SAW ketika sakit beliau itu 2 kali lipat dari manusia biasa. Kata Ibnu Mas'ud, itu karena Anda akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Nabi tentu nggak ada dosa, sakitnya bukan karena dosa, tapi sakit beliau itu untuk menambah pahala. Dan bila kita yakin itu ada di barisan itu, ya beliau terkena wabah bukan karena beliau sendiri banyak dosa, ya, tapi untuk semakin meningkatkan pahalanya, memperbanyak pahalanya, meningkatkan derajatnya. Meski memang secara keseluruhan wabah yang terjadi di Syam itu karena dosa, yang nggak mungkin ada sesuatu yang terjadi bukan karena dosa ya. Sesuatu yang saya maksud musibah, segala sesuatu yang jelek kan kata Allah itu pasti karena fabima kasabat aidin nas, akibat perbuatan manusia. Mungkin tidak. Kemudian hadis yang terkenal terkait Bilal bin Rabah itu, beliau mendapatkan jaminan masuk surga dari Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda kepada Bilal, "Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah." Aku mendengar derap langkah alas kakimu, sandalmu, sepatumu di hadapan aku di surga. Nabi SAW meminta kepada Bilal, Nabi ini bi arja amalin amil tahu, beritahukan kepadaku amal apa yang paling istimewa yang kamu amalkan sehingga aku mendengar derap langkahmu di hadapanku di surga. Tentu ini tidak berarti bahwa Bilal masuk surganya lebih dulu daripada Nabi ya. Kata Ibnu Hajar, yang dimaksud adalah Bilal itu di surga sama seperti beliau ketika di dunia. Di dunia beliau selalu berjalan di hadapan Rasul sebagai bodyguard ya, sebagai pengawal, sebagai brigade. Nah, kebiasaan beliau di dunia itu terulang juga nanti di akhirat. Kan balasan itu selalu sesuai dengan amalnya ya. Karena amalnya selalu berjalan di depan Nabi untuk melindungi Nabi ya, melerai kerumunan gitu ya, atau menjaga dari pihak musuh yang sewaktu-waktu mungkin menyerang. Maka Bilal pun di surga berjalannya ada di depan Nabi. Nah, Nabi bertanya kepada Bilal, apa sih amal kamu yang menurut kamu istimewa sehingga kamu layak masuk surga ya. Maka kemudian Bilal bin Rabah menjawab, ada 2. Yang pertama, tidaklah aku hadas
fi ayyi sa'atin minal laili wan nahar, di waktu manapun, baik itu siang atau malam, baik awal siang, awal malam, tengah siang, akhir malam, kecuali aku akan selalu menyempatkan thaharah, dan kemudian aku merasa punya kewajiban, punya keharusan untuk memenuhi hak Allah, yaitu dengan sholat. Sholat 2 rakaat sudah bersuci. Ini yang disebutkan dalam fikih dengan istilah sholat tuhur atau sholat syukrul wudu. Syukrul wudu itu bersyukur karena masih bisa berwudu, bersyukur kepada Allah melalui sholat. Atau sholat tuhur. Sholat tuhur itu artinya sholat sesudah bersuci, ya. Nah, ini sebagian kalangan ada yang menyebut ini diantara contoh bid'ah hasanah, karena Bilal mengamalkan syukrul wudu itu katanya itu tidak ada tuntunan dari Nabi, itu inisiatif Bilal yang kemudian Nabi benarkan. Tentu tidak demikian, ya. Faktanya ada banyak hadis Nabi SAW mengamalkan syukrul wudu, ya. Maka dari itu Bilal sangat pasti mengamalkan itu karena diamalkan oleh Nabi. Jadi kapanpun, dimanapun Bilal berada, setiap kali beliau batal, beliau berwudu dan kemudian syukrul wudu. Di sini sebetulnya terkandung 2 sunnah. Sunnah yang pertama, ya, setiap kali batal wudu, ya, meski tidak untuk sholat. Kalau untuk sholat wajib tentu itu yang wajibnya. Tapi meski tidak mau sholat wajib, sangat dianjurkan setiap kali kita batal kemudian kita berwudu. Dan sesudah wudu itu sangat dianjurkan kemudian sholat 2 rakaat atau sholat syukrul wudu. Nah, ini 2. Satu, menjaga kesucian atau menjaga wudu. Yang kedua adalah sholat syukrul wudunya itu sendiri, ya, sholat tuhurnya itu sendiri. Kemudian yang kedua, kata Bilal, ya, ma'adzantu, tidaklah aku azan baik di siang atau di malam. Kan beliau muadzin, ya, muadzin Rasulullah. Beliau dikurangi tugasnya hanya satu saja, adzan subuh, ya. Dan subuhnya diganti oleh Ibnu Ummi Maktum yang buta itu, ya. Awalnya semua oleh Bilal, tapi karena beliau pernah teledor, ya, dalam waktu sholat subuh, belum waktunya sudah adzan, maka Nabi bersabda, ala innal abdana, mohon maaf gitu, ini hamba muadzinnya ketiduran gitu. Jadi salah menentukan waktu subuh. Karena itu beliau digantilah Bilal bin Ummi Maktum dan beliau menjadi adzan awal, ya. Sejak zaman Nabi, adzan di subuh itu ada 2 kali, ada adzan yang pertama dan awal, yaitu pas waktu sahur, dan itu Bilal yang memandangkannya. Kemudian adzan subuh, dan itu yang memandangkannya adalah Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Nabi yang tunanetra. Nah, kata Bilal, tidaklah aku adzan kapanpun di waktu siang ataupun malam, illa shallaitu raka'ataini ba'daha, kecuali aku sholat 2 rakaat sesudahnya. Ini juga sama, tentu bukan berarti Bilal membuat bid'ah yang Nabi tidak tahu, ya. Bilal mengamalkan ini karena memang Bilal mendapatkan pengajaran dari Nabi, ya. Mustahil beliau mengamalkan amal ibadah yang tidak ada pengajarannya atau contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan Nabi hanya konfirmasi saja,
Bukan berarti Nabi nggak tahu. Amal apa yang rutin diamalkan Bilal, bukan berarti Nabi nggak tahu amal itu adalah disyariatkan, bukan. Ya. Dari sekian amal yang banyak, yang paling rutin diamalkan oleh Bilal itu yang mana sehingga dia masuk surga, ya, dijamin akan masuk surga. Maka Bilal menjawab, tadi selalu menjaga wudhu, ya, menjaga wudhu itu artinya setiap kali batal dia wudhu lagi. Yang kedua kemudian sholat syukur wudhu. Nah ini yang ketiga, setiap kali beres adzan beliau sholat 2 rakaat. Ini yang disebut sholat qobliyah. Ba'da adzan memang, tapi disebut qobliyah itu karena sebelum sholat wajib. Jadi qobla subuh, qobla duhur, qobla asar, qobla maghrib, qobla isya. Dan pernyataan Bilal ini menunjukkan bahwa pada zaman Nabi SAW berarti sesudah adzan itu ada sholat 2 rakaat, yang sholat qobliyah, tidak langsung ke qomat, ya. Kalau itu asar, misalkan asar, maghrib, isya, tapi sholat dulu 2 rakaat. Apa anjuran Nabi untuk sholat qobliyah ini? Anjurannya ada di hadis riwayat Bukhari, ya, dari Abdullah bin Mughaffal. Shallu baina kulli adzanaini shalah, baina kulli adzanaini shalah, baina kulli adzanaini shalah liman sya'ah. Di antara 2 adzan itu ada sholat. Di antara 2 adzan ada sholat. Di antara 2 adzan ada sholat. Bagi yang mau. Pernyataan bagi yang mau itu bukan berarti jadi mubah, ya. Tentu kan tadi perintah itu wajib, tapi kan ada liman sya'ah menjadi sunat, ya. 2 adzan itu para ulama sepakat yang dimaksud adalah adzan dan iqamah. Adzan itu artinya mengumandangkan, pengumuman. Yang pertama adzan, yang kedua adalah qomat. Nah, di antara adzan dan qomat itu silahkan sholat, silahkan sholat, silahkan sholat. Dan Anas bin Malik pun menjadi saksi, ya, bahwa pada zaman Nabi, kasusnya saat itu qobla maghrib, para sahabat Nabi itu kalau beres adzan bersegera menuju tiang-tiang masjid dan mereka sholat 2 rakaat. Nabi SAW pun mengamalkan sholat qobla maghrib itu, ya. Jadi ini adalah dalil yang jelas, ya, bahwa pada zaman Nabi kan Bilal selalu jadi muadzin. Dan Bilal setiap selesai adzan itu tidak langsung qomat. Beliau sholat dulu 2 rakaat. Ini sholat qobliyah. Sebagaimana dulu pernah kita bahas, ya, dalam kajian Riyadhus Shalihin. Hadis-hadis tentang sholat rawatib itu setidaknya ada 3, ya. Ada yang minimalis, ada yang pertengahan, ada yang maksimalis. Rawatib dalam pengertian yang mengikuti sholat wajib, ya. Yang minimalis adalah hadis Ibnu Umar yang dia mengatakan, yang aku ingat sholat yang menyertai sholat wajib itu 10 rakaat, ya. 2 rakaat qobla subuh, 2 rakaat qobla duhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, dan 2 rakaat ba'da isya, ya. Hadis ini tidak boleh dipertentangkan dengan hadis-hadis lain yang menjelaskan sama rawatib yang beriringan dengan sholat wajib, ya. Informasi dari seorang sahabat tentang satu perbuatan Nabi pastinya itu adalah informasi sepengetahuan beliau, ya. Karena dalam hadis yang lain misalkan Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qobla zuhur. Karena Nabi SAW la yada'u arba'an qobla zuhri wa raka'ataini qobla al-ghadah, ya. 4 rakaat qobla zuhur dan 2 rakaat qobla subuh. Kalau tadi ke hadis Ibnu Umar cuma 10. 2 rakaat qobla duhur. Kalau di hadis Aisyah 2 qobla duhurnya adalah 4 rakaat. Jangan dipertentangkan. Yang Umar tahu dalam beberapa kesempatan Nabi begitu, ini Aisyah juga yang tahu. Mungkin ketika Nabi sholat sunatnya di rumah,
beliau selalu 4 rakaat. Jadi saling mengisi ya. Ya ibaratnya lah sama dengan berita di media. Misalkan ada kejadian tabrakan ya di satu tempat, Detikcom melaporkan demikian, Google melaporkan demikian, Republika melakukan demikian. Kan itu kadang ada informasi yang beda. Itu bukan berarti berbeda, tapi saling mengisi. Demikian juga dalam hal hadis ya. Seperti itu, ketika ada informasi yang berbeda tentang satu ibadah tapi tidak bertentangan, maka hakikatnya semua saling mengisi. Yang kedua yang pertengahan itu kurang lebih 18 rakaat. Apa yang tadi menyebutkan qobla maghrib, qobla asar dan qobla isya. Jadi kalau yang tadi 10 ditambah 6 berarti jadi 16 ya. Tapi dengan catatan yang qobla duhurnya 4 rakaat berarti 18 ya. Kalau tadi kan 10, 2 rakaat qobla subuh, 2 rakaat qobla duhur, 2 rakaat ba'da duhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Dan yang pertengahan 2 rakaat qobla subuh, 4 rakaat qobla duhur, 2 rakaat ba'da duhur. Ini hadis Abu Umamah ya. Kemudian 2 rakaat qobla asar, kalau ba'da asar enggak ada. 2 rakaat qobla maghrib, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat qobla isya, 2 rakaat ba'da isya ya. Semuanya 18. Ada juga yang maksimal dan ini semuanya ditulis dalam Bulughul Maram. Hadis-hadisnya dinilai sahih ya. Saya juga pernah banyak bahas di Buletin At-Taubah ya tentang sanad hadisnya. Ibnu Hajar mensahihkan, Syekh Albani mensahihkan, tidak ada yang mendoifkan atau tidak saya temukan yang mendoifkan. Nah, yang maksimalnya itu sampai 22 rakaat. Di mana ditambah 4 rakaat qobla asar ya. Kalau tadi kan 2 rakaat nih, jadi qobla asar ditambah 20 rakaat itu jadinya. Dan ditambah juga 4 rakaat ba'da zuhur. Jadi kalau tadi 2 rakaat ba'da zuhur, ada juga di hadis yang lain tuh 4 rakaat ba'da zuhur, sama dengan 4 rakaat ba'da Jumat. Jadi ditambah 2 maka menjadi 22. Ini semua hadisnya sahih ya tentang rawatib. Jangan dipertentangkan, silakan pilih saja. Yang minimalis 10 rakaat, yang pertengahan 18 rakaat, yang maksimal itu 22 rakaat. Ini sekali lagi di antara kunci surga Bilal bin Rabah. Masa kita tidak tertarik ya? Dan saya sering mendengar ya di beberapa tempat yang qobla asar, qobla maghrib, qobla isya ada yang melarang, katanya nggak boleh, bid'ah ya. Hemat saya ya sudahlah, jangan sarwana ya. Hargai masjid yang memang tidak mengadakan qobla maghrib, tapi yang justru lebih tepat seharusnya pihak DKM, pihak jamaah masjid menghargai jamaah yang mau mengamalkan sholat rawatib dengan maksimal, yaitu dengan 2 rakaat qobla maghribnya, qobla isyanya dan qobla asarnya. Karena terbukti ini hadisnya riwayat Bukhari, baik yang menganjurkan ataupun yang menginformasikan pengamalan, bahkan Bilal bin Rabah pun masuk surga karena telaten dalam menjaga 2 rakaat qobliyahnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengikuti sunnah yang diamalkan oleh Bilal bin Abi Rabah ini. Amin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf ya atas beberapa gangguannya. Saya masih cukup lelah, tidak mengisi di masjid sebagaimana biasanya karena baru pulang dari Cirebon ya tengah malam.
cukup lelah. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.